Saya percaya setiap kita boleh diberkati sepanjang minggu ini, yang diberkati katakan amin. Boleh kasih salam kanan kiri minimal 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kasih salam, selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Pagi hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan atas setiap kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Huralabaya shikarabaya radabakarabaya shandara. Huralabaya shandara labu. Mari bawa hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Bawa pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagiku. Sebab Kau selamatkan setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau pelihara setiap kami dengan kasih-Mu, dengan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kaulah segalanya. Oh, terima kasih. Mari ucapkan syukur buat Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Syakarala barala 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 barala. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Ku berserah kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Kau Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dalam apapun kondisi kami Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat kedua tangan sama-sama nyatakan, oh, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku ya Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Oh Jesus, kami nyatakan ya Tuhan.
perlindungan-Mu Tuhan. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah Tuhan, layak disembah. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman percaya katakan buat Tuhan Yesus, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan. Nyatalah bagi. Mari angkat suaramu gereja Tuhan. Tiada pernah sedetik, sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak Tuhan disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan selamanya. Yesus, Engkau juru selamat. Hanya Kau Tuhan dalam janji-Mu selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh Jesus, terima kasih. Hanya Kau juru selamatku selama-lamanya. Oh Jesus,
sambil mengangkat kedua tangan bersama-sama nyatakan, hanya Kau Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Tuhan Yesus, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Mari jemaat Tuhan katakan, hanya Kau Yesus, Yesus Engkau. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan ya Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat kedua tangan sama-sama. Oh, Yesus Engkau Juru Selamat dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Jesus, selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari katakan dengan iman, hanya Kau Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamat dalam tangan-Mu Tuhan. Selamanya kan ku katakan besar setiamu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama gereja Tuhan, kami mau sama-sama nyatakan, Yesus Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamat dalam janji-Mu Tuhan. Kemenanganku selamanya, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan selama-lamanya, nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Oh haleluya. Mari bersama saudara-saudara, kami percaya kuasa-Mu yang melawat setiap kami Tuhan, hadiran-Mu yang menjamah kami lebih lagi Tuhan Yesus. Oh dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Allahku Tuhan, Kau Allahku, Kau yang berkuasa lebih lagi. Namanya Yesus Tuhan, Yesus
Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan Yesus, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kemenangan atas setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau Tuhan lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Sebab kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada sukacita, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita bersama-sama katakan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang saudara, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara, sorakan. Sebab Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hey, hey. Tepuk tangan sama-sama yuk gereja Tuhan. Hey. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Keyakinanku, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, amin. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama gereja Tuhan katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Sebab Kau kebenaranku Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh, amin. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sorakan Jesus. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Hey. Untukku hidup hanya menyenangkan-Mu. Angkat kedua tangan sama-sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lagi katakan dengan iman. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku,
Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tanpa musik kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan. Wow, Dia Allah kita yang sungguh dahsyat. Katakan amin, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama akan memberikan persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu Bapak Ibu Tuhan. Kita boleh sama-sama? Oh, minggu kedua. Oh ya. Sorry, maaf. Ya, saya mengundang yang berulang tahun pada bulan Maret. Ya, dengan cepat yang berulang tahun di bulan Maret, kita berikan tepuk tangan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga, pelayanan, dan dalam segala hal yang akan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga semuanya. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam kesehatan, sukacita, hikmat, dan kekuatan, diperbaharui serta semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pondok Anugerah Genius dan Proud Generation mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jajaran yang ke-66 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Gembala kita hari ini berulang tahun, oh saudara. Hey. Umur panjang di tangan kanan. Boleh sama panggil berdiri Bapak Gembala, maju ke depan. Sekarang juga umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita akan berdoa buat gembala kita. Yuk angkat tangan kita semua. Oh yuk, belum tiup lilin. Ya, kita tiup lilin, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Ya, kita akan sama-sama berdoa buat gembala kita. Yuk angkat tangan sama-sama, kita tumpang tangan buat gembala kita. Ibu, silakan Ibu di samping. Pendampingnya nggak boleh jauh-jauh dari. Oke, baik. Sudah ngambil gambar, foto, tolong. Oke, ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami sepakatkan berdoa untuk gembala kami. Dan biarlah Tuhan memberkati di umur yang 66 ini Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, berkati istri, anak-anak. Dan juga Tuhan kesehatan, pelayanan hamba-Mu Tuhan berkati. Kami percaya setiap langkah pelayanannya Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi. Dan biarlah Tuhan ada tanda-tanda ajaib mengikuti hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu menyertai. Dan biarlah Tuhan melewati 1 tahun ke depan, pertolongan, penyertaan Tuhan selalu ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Ya, dan yang berulang tahun pada bulan Maret, ya untuk segera maju ke depan.
Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, doa-doanya. Kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan, kemurahan dengan berlipat kali ganda. Amin. Mari yang berulang tahun, saya juga rindu berdoa untuk yang berulang tahun. Saya juga kaget ada acara mendadak begini. Yang tidak ada di layar juga Bapak Ibu Saudara boleh untuk maju ke depan. Yang berulang tahun pada bulan Maret. Ya, sepanjang bulan Sudah Maret. semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Firman Tuhan katakan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah itu digenapi di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh amat baik, yang sangat berbahagia di bulan Agustus ini, khususnya untuk yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupannya. Berkati Tuhan di dalam apapun yang dilakukannya. Ada karya Tuhan yang luar biasa, sehingga terjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terjadi pencurahan berkat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik di dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Bahkan apapun yang dilakukan anak-anak-Mu buat berhasil, beruntung, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan berkati di dalam kerohaniannya. Urapi Tuhan, urapi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari keluarga hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Biarlah menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati senantiasa merindukan Tuhan, memiliki hati yang intim dengan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya menjaga kekudusan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu hati yang memiliki kasih yang murni kepada Tuhan, memiliki kasih kepada sesama, memiliki iman yang kokoh, yang teguh, akan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu, kasih-Mu melimpah senantiasa, penyertaan perlindungan-Mu senantiasa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun. Ya, sepanjang bulan Maret ini kita percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Haleluya. Dan kami mengundang anak-anak sekolah minggu, sebentar kita akan sama-sama mengurapi anak-anak kita, anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Silakan. Puji nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami sepakat sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pengurapan-Mu Tuhan dicurahkan kepada setiap anak-anak. Amin. Anak-anak sekolah minggu terlebih khususnya Tuhan, sehingga anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi anak-anak yang hormat, mengasihi, takut akan Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam apapun yang anak-anak-Mu ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggi
tinggikan nama, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buka hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari bersama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. Ku mau biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Mari sambil mengangkat kedua tangan sama-sama katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku sepertimu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Lewat pernyataan pujian pagi hari ini, kami semua yang ada di tempat ini mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Biarlah kami menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan, menjadi murid-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh kami memasuki bulan Maret
di hari pertama tahun 2026 ini. Ini pun semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahkan Kau boleh berkarya dalam kehidupan kami. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan. Bahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap langkah kehidupan kami semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga hari ini Tuhan. Pagi hari ini boleh kami ada di rumah-Mu. Boleh kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian pengagungan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan, menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terlebih lagi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sangat sederhana dan terbatas ini. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu Tuhan. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk pemimpin pujian, singer, juga para imam musik. Apa kabarnya? Luar biasa bersama dengan Tuhan, amin. Sekalipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kemarin hari Sabtu kita dikejutkan dengan serangan Israel bersama Amerika ke Teheran, Iran. Ya, beritanya tidak terlalu terbuka. Hanya dikatakan ada serangan di Teheran dan sekitarnya. Tetapi ada bocoran-bocoran bahwa ada pejabat-pejabat, jenderal-jenderal yang gugur. Bahkan belum terbuka apakah pemimpin tertingginya Ayatullah Khomeini dalam keadaan baik-baik saja atau tidak tahu. Masih banyak dugaan-dugaan. Tetapi ternyata Iran tidak tinggal diam. Dia balas serang. Ya. Tel Aviv juga kena bombardir, Haifa. Dan bukan itu saja. Pangkalan-pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi kena bom, Qatar, Bahrain, waduh ini ngeri. Kalau Cina, Rusia kasih lampu hijau kepada Iran, kemungkinan besar perang dunia ketiga. Kita berdoa ya, bukan supaya tidak terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi ada kabar baiknya. Saudara dan saya hari ini ada bersama-sama di rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, Gembala Pembina kita visinya tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang terpenting dalam kehidupan saudara saya di dunia ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Nah Bapak Ibu yang di Tuhan, amanat agung ini adalah memuridkan semua orang menjadi murid Yesus. Tetapi saya sering katakan, sebelum kita memuridkan orang lain, diri kita pribadi lepas pribadi menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain,
mulai dengan kita banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada yang lebih lagi Bapak Ibu Tuhan. Kalau saudara sudah menjadi murid, sudah belajar dan mau pergi, jadikan semua bangsa murid, jangan lupa ada 3 hal. Yang pertama, berdoa dulu. Amin. Yang kedua, berdoa dulu. Dan yang ketiga, berdoa. Amin. Itu penting Bapak Ibu Tuhan. Sekalipun sudah jadi murid, sudah belajar, kita akan melakukan amanat agung. Awali dengan doa. Ya. Artinya Bapak Ibu Tuhan, segala sesuatu sebelum kita mau melakukannya, awali dengan doa. Ya. Bahkan Tuhan pun Yesus pun memberikan contoh, memberikan teladan. Sebelum melakukan apapun diawali dengan berdoa. Firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-1 ayat 35 sampai 39 dikatakan begini. Ya. Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Diawali dengan berdoa. 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang, memberitakan kabar baik. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sebelum mengabarkan Injil, Tuhan Yesus pun diawali dengan doa. Ya. Saya tidak menekankan harus doa pagi-pagi, enggak. Tetapi setiap saat ketika kita akan melakukan apapun, mulai dengan doa. Tandanya kita mengandalkan Tuhan. Tandanya kita berharap kepada Tuhan. Tandanya kita mengakui hanya Tuhan yang maha segala-galanya. Amin. Tandanya kita butuh Tuhan, makanya kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, seolah-olah atau bahkan mungkin kita tidak membutuhkan Tuhan. Awali. Mau buka toko, awali dengan doa. Amin. Bahkan sampai tutup toko pun berdoa, mengucap syukur. Dalam semuanya, dalam segala aspek. Ini pun kita saling mengingatkan untuk saudara dan saya. Amin. Kadang kita juga lupa, kadang kita juga bolong-bolong. Sekalipun saya sebagai pemimpin di tempat ini, manusia. Ya, tapi kita pagi hari diingatkan, berdoa. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, tetapi hanya doa orang benar yang besar kuasanya. Amin. Sebab firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lanjut, doa orang yang benar, garis bawahi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Ya. Sekali lagi, doa orang benar, bukan doa dengan caranya yang bagaimana. Ya. Tuhan tidak lihat ekspresi doa. Amin. Gayanya doa, lamanya doa, di mana tempatnya berdoa, Tuhan tidak melihat itu. Amin. Itu semuanya baik. Ya. Ekspresinya kalau dari hati yang paling dalam, tidak masalah. Berdoa sampai bergetar-getar, atau doa dengan bahasa yang puitis, atau berdoa dengan teriak.
teriak saudara. Nah, tidak ada masalah bagi Tuhan itu. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Tuhan adalah doa orang benar. Artinya pribadi yang berdoa yang sangat dilihat oleh Tuhan. Apakah yang berdoa itu adalah orang benar atau bukan? Itu yang paling penting. Amin. Bukan ekspresi doanya, tetapi pribadi yang berdoa itu yang dilihat oleh Tuhan. Hati yang paling dalam, manusia batiniah yang ada di orang yang sedang berdoa, yang dilihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, mari pagi hari ini kita diingatkan untuk introspeksi diri, untuk mawas diri. Kita semua termasuk saya. Amin. Ya, supaya kita menjadi orang benar. Kalau kita menjadi orang yang benar, maka firman Tuhan katakan doanya berkuasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, doa kita sudah tahu semuanya. Artinya komunikasi dua arah antara manusia dengan Tuhan. Ada saatnya manusia berbicara kepada Tuhan, dan ada saatnya Tuhan berbicara kepada manusia. Itulah yang namanya doa. Amin. Kalau kita saja yang berbicara kepada Tuhan tanpa kita tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara, itu timpang, ya, itu laporan. Sepanjang apapun kita berbicara kepada Tuhan, tapi kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, itu timpang. Itu hanya penuh dengan laporan-laporan, permohonan-permohonan. Berikan juga saatnya Tuhan berbicara. Amin. Doa itu komunikasi dua arah. Ada saatnya kita berbicara, dan juga ada saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia berbicara kepada Tuhan bisa lewat pujian, pengagungan, permohonan untuk dirinya, bahkan permohonan untuk orang lain. Bahasa kerennya doa syafaat. Amin. Doa buat orang lain. Ya. Doa untuk keluarga, ya, untuk sesama, untuk kota, untuk bangsa bahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah doa. Bahkan ada juga doa puasa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau doa puasa harus banyak doanya ya. Kalau doa puasa nggak ada doanya itu mah lagi diet. Lagi diet itu mah ya. Justru doa puasa apa dulu? Doa dulu. Doa puasa. Nah, kalau puasanya ya tanpa doa mah diet tuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian dan pengagungan itu benar menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena memang Tuhanlah yang layak kita tinggikan, agungkan, muliakan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Ya. Firman-Nya bukan Yakobus 5 ayat 16 ya. Udah pindah ke Wahyu 4 ayat 11. Ya. Dikatakan Wahyu 4 ayat 11, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita layak memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena kehendak-Nya. Termasuk saudara dan saya ada karena kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, begitupun untuk permohonan
untuk diri sendiri. Tidak salah kita memohon kepada Tuhan. Ya, kita anak-anaknya, kita hambanya. Tetapi mari kita memohon kepada Tuhan dengan cara yang benar. Yaitu dengan penuh ucapan syukur. Bukan dengan memaksa. Amin. Tetapi dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, permohonan kita kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka firman Tuhan katakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Punya pergumulan, punya permasalahan, ya yang namanya manusia tidak lepas dari itu. Bahkan kalau katakan firman Tuhan, sejak Adam jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Itu permasalahan pergumulan manusia dimulai. Amin. Tolong petugas, kayaknya saya kelihatan banyak yang kedinginan ya. Tolong dimatiin sebagian. Kelihatan dari sini. Belakang ada 1, 2, 4. Tolong ini kasihan. Jadi nggak konsentrasi. Oke, terima kasih. Untuk petugas tolong dimatiin sebagian ya. Kecuali yang depan udah. Lanjut. Jadi mata saya jeli, kelihatan juga ada yang kedinginan gitu. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar kalaupun ada pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita, tidak salah kita minta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Ada permohonan pribadi kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi dengan ucapan syukur. Amin. Tidak dengan marah, tidak dengan paksaan, tidak dengan ngotot gitu ya. Berdoanya. Biasanya kalau yang berdoa ngotot bahkan sampai mendapatkan, itu mah anak kecil biasanya ya. Anak kecil kalau minta permen, kalau belum dikasih ya ngotot minta. Tapi kalau orang sudah dewasa di dalam Tuhan, tandanya ketika kita berdoa dengan mengucap syukur. Artinya mengakui segala kebaikan Tuhan. Mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan. Mungkin enak, mungkin tidak enak. Tetapi kalau kita mengucap syukur, maka ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Penting hati ini memiliki damai sejahtera. Amin. Ya. Ukurannya orang yang berbahagia itu hatinya memiliki damai sejahtera. Bukan yang dari luar, tetapi yang dari Tuhan, yang dari dalam. Hati yang selalu mengucap syukur, memiliki damai sejahtera. Sekalipun situasi kondisinya belum berubah. Ya. Sakit, sudah berdoa, tapi belum sembuh. Kalau doanya dengan ucapan syukur. Sekalipun sakitnya belum sembuh, tapi Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati. Amin. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi marah-marah. Bahkan mungkin menghujat Tuhan, menyangsikan Tuhan. Ya. Itu tandanya orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Yang tadi penting ya, ucapan syukur supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Amin. Karena damai sejahtera dari luar itu sifatnya sementara. Ya. Kita diberikan sesuatu, kita bahagia. Kita bahagianya karena sesuatu ini. Tapi ketika sesuatu ini hilang, kebahagiaan bisa hilang. Amin. Tetapi kalau dari dalam hati dengan penuh ucapan syukur,
maka Tuhan berikan damai sejahtera. Sehingga hati dan pikiran kita ada di dalam kuasa Tuhan. Ya, Markus pasal 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Tuhan Yesus. Sewaktu di dunia yang secara jasadnya manusia, ini berbicara secara manusianya yang 100%. Ingat, Tuhan Yesus sepenuhnya Allah dan Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Ini berbicara kemanusiaannya. Ia katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bayangkan, berarti ini adalah ada beban yang begitu berat, ada tekanan yang begitu berat. Bahkan dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku. Beban ini, tekanan ini. Mungkin kalau kita, pergumulan kita atau permasalahan kehidupan kita. Saya ulangi, katanya ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia percaya sepenuhnya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tapi dia tetap berkata demikian. Ambillah cawan ini daripadaku. Ini beban, ini tekanan. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ambil pelajaran dari firman Tuhan yang baca ini. Setiap apapun yang kita permohonkan kepada Tuhan, jangan dengan paksaan. Tuhan memberikan contoh. Yesus memberikan teladan. Kita harus berdoa, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, sekalipun tidak enak kita alaminya, kalau itu seizin Tuhan, kalau itu sekehendak Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena saya yakin Allah kita Bapa yang baik, tidak akan mencelakakan kita. Amin. Berdoalah dengan supaya terjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Biasanya kita kan, rasanya doa kita ini memaksa Tuhan. Tuhan, jadilah Tuhan apa yang saya inginkan. Saudara ya. Oke. Tetapi pagi hari ini kita belajar menjadi orang yang lebih next level, naik tingkat lagi. Amin. Orang yang selalu mengucap syukur, ya. Kalau berdoa, permohonan yang ucapan syukur. Kalau berdoa, selalu jadilah kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu Tuhan, kehendak kita itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Sekalipun rasanya kita benar. Atau kadang belum tentu dengan tujuannya Tuhan. Lewat permasalahan, pergumulan, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara saya. Tapi kita ingin memotong tujuan Tuhan dengan doa yang memaksa kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, jadilah atas kehendak Tuhan, jangan atas kehendak kita. Ya, karena kadang doa kita tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, ada juga doa syafaat seperti Abraham ya. Itu berdoa bagi, bukan untuk dirinya. Kita juga harus berdoa ya, bagi terlebih lagi untuk keselamatan saudara-saudara kita. Amin. Ya, baik saudara-saudara sedaging
baik saudara sebangsa setanah air, baik saudara secara manusia, seluruh suku bangsa. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, itu namanya doa. Kita berbicara kepada Tuhan. Amin. Bisa lewat pujian, pengagungan. Juga ketika kita berdoa harus ada ucapan syukur. Dan ingat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan ada saatnya Tuhan berbicara kepada manusia. Ini bagian dari doa. Dengan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, ada yang lewat mimpi. Tuhan berbicara bisa lewat mimpi. Firman Tuhan adalah perjanjian lama seperti kepada Yusuf. Tuhan banyak berbicara kepada Yusuf lewat mimpi-mimpi. Ya. Lewat kejadian-kejadian. Ya. Bahkan kejadian-kejadian yang ekstrim, saudara. Ya. Saya pernah mendengarkan kesaksian. Kalau tadi di perjanjian lama adalah Yusuf, ya. Tapi ini bukan di perjanjian lama. Di dalam kenyataan di Indonesia. Yaitu yang namanya hambanya yang sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Tuhan berbicara lewat kejadian. Kejadiannya ketika dia menyerang gereja. Ya, karena dia dulu adalah pimpinan pemuda pesantren Persis yang di Jalan Pejagalan itu, Bandung, itu ada masjidnya ya. Di situ dia. Saya dengar cerita kesaksian dia. Ketika dia sedang mengobrak-ngabrik gereja, dia menemukan buku. Dan buku itu covernya, sampulnya bagus. Dia ambil. Ternyata itu Alkitab. Dia bawa ke rumah, dia pelajari Alkitab, dia baca untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Tapi lewat kejadian itu justru dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tuhan bisa berbicara dengan apapun. Saya pernah dengar satu kesaksian, udah lama banget, lupa lagi dari siapa lah. Ya, ada seorang guru ngaji, mau berangkat ke pengajian, mau ngajar anak-anak. Dilempar buku sama orang gila. Bukunya diambil, ternyata Alkitab. Ya, itu dibaca sama seperti Suproni. Dibaca bukan untuk mencari kebenaran, untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi akhirnya menjadi orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Bahkan lewat sakit penyakit sekalipun. Ibu saya tidak percaya. Amin. Tidak percaya. Ya. Kalau istri saya bercerita tentang itu, jawabnya maneh. Tapi lewat sakit penyakit, ya. Kalau disaksikan terlalu panjang, tapi akhirnya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Berikan tepuk tangan. Jadi Tuhan bisa berbicara dengan apapun. Lewat kejadian, lewat mimpi. Bahkan lewat orang lain berbicara itu bisa. Lewat anak kecil sekalipun. Nah Bapak Ibu yang Tuhan. Tetapi saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Lewat membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan dan melakukan. Sekali lagi, kalau kita berdoa tanpa baca firman Tuhan tidak lengkap. Kalau kita berdoa tanpa baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan tidak lengkap. Saudara hanya nyerocos bicara kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Pada esensinya ketika kita membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan firman itu berbicara kepada kita. Ya, firman itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah Bapak Ibu Tuhan, berdoa tanpa baca firman Tuhan tidak lengkap. Berdoa tanpa baca firman Tuhan egois, hanya kita yang berbicara dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Sedangkan mujizat itu terjadi karena iman. Dan firman Tuhan katakan iman tumbuh dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah Bapak ya, Ibu yang Tuhan, orang yang kesukaannya baca, renungkan dan lakukan firman, itu akan berbahagia. Bertindak hati-hati.
sehingga untung memiliki kekuatan ilahi. Orang yang suka baca firman Tuhan. Ya. Bahagia saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah. Nah, diawali dengan berbahagialah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Diawali dengan berbahagialah, diakhiri dengan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa itu? Orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin berbahagia. Ingin apa saja yang diperbuat berhasil. Firman Tuhan katakan, yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Komplit ya, tidak cukup baca saja, tidak sampai hanya merenung saja, tetapi melakukannya. Beruntung ya, dikatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau saudara dan saya suka baca dan renungkan firman Tuhan, maka tindakan kita ini akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berbahagia, beruntung. Ya. Lengkap ya. Doa itu harus lengkap. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Itu namanya doa. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari firman Tuhan ini, ketika kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan memiliki kekuatan ilahi. Amin. Ketika ada badai, banjir, topan, diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu, kokoh. Tetapi kalau kita tidak suka kebenaran firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan, bahkan tidak melakukan firman Tuhan, diumpamakan seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada banjir, ada topan melanda, maka rubuhlah. Bapak Ibu yang Tuhan, realnya kehidupan kita itu seperti itu. Dalam setiap kehidupan kita ada permasalahan, ada badai, ada topan, ada banjir dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang permasalahan hidup. Tidak ada yang kebal dengan itu, tetapi yang kuat, yang kokoh, pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, siapa orang benar ini? Pertanyaannya itu ya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10, dikatakan demikian. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini Yunani mewakili bangsa-bangsa termasuk kita ya. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa.
Sejak kapan? Sejak Kejadian pasal 3. Sejak Adam jatuh dalam dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sejak Kejadian pasal 3, Adam jatuh dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang benar. Sifat-sifat dosa itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Ya. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang benar itu hanya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa membenarkan Tuhan? Karena iman atau percaya akan penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya percaya akan penebusan atas karyanya Yesus Kristus di atas kayu salib, maka saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Hanya yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat, itulah orang yang dibenarkan oleh Allah. Yuk kita baca firman Tuhannya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28. Dikatakan demikian, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sejak Adam jatuh dalam dosa. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan yang membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Ya. Dan juga membenarkan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang benar di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, waktu berjalan terus. Orang benar yang mengalami kuasa Tuhan. Ya. Doa orang benar akan mengalami kuasa Tuhan. Orang benar yang mengalami kuasa Tuhan, di dalam firman di Tuhan katakan orang yang diberi kuasa, ya, dan percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam namanya. Percaya artinya tidak ragu, tidak bimbang, tidak ada kata tapi, ya. Tuhan, saya percaya. Tapi itu bukan percaya, ya. Diambil dengan tapi. Atau mungkin sudah berdoa, amin. Sesudah amin, benar enggak ya? Tapi Tuhan, ini masalahnya berat. Nah, itu bimbang dan ragu, ya. Orang yang diberi kuasa percaya, jangan bimbang ragu. Firman Tuhan katakan, hendaklah ia menerimanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangankan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Percuma kalau bimbang tidak mendapatkan apapun dari Tuhan. Orang yang mengalami kuasa Tuhan adalah orang yang intim dengan Tuhan. Percaya lalu intim dengan Tuhan. Hatinya melekat, terpaut kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Diberi kuasa untuk meminta apapun.
dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Tuhan, firman ini konteksnya berbuah. Sebab ini berbicara tentang pokok anggur dan ranting. Jadi minta apapun adalah minta 9 buah roh. Yang diawali dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Mintalah. 9-9-nya ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu adalah karakter ilahi. Karena itu adalah sifat-sifat ilahi. Harus orang percaya memilikinya. Amin. Mintalah apa saja, ini tentang buah roh. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah ke-9 buah roh. Dengan cara apa kita meminta buah roh supaya ada dalam kehidupan saudara dan saya? Dengan cara kita melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Seperti ranting dapat makanan dari pokok anggur sehingga menghasilkan buah. Saudara dan saya pun mendapatkan makanan dari firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang sifatnya ilahi. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, kalau konteks ini mau dibawa keluar dari konteksnya buah, minta apa saja, kalau keluar dari konteksnya bisa saja selama itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apabila itu kehendak Tuhan. Amin. Ya. Bukan untuk hawa nafsu kita. Jadi minta apa saja, jangan berpikir jeng, wah dari A sampai Z permintaan-permintaan kita. Oke, tapi apakah permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau itu hanya untuk hawa nafsu kita? Kalau hanya untuk hawa nafsu tidak akan terjadi. Amin. Dan saya yakin percaya, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, sangat-sangat percaya, permohonannya tidak akan neko-neko, tidak akan aneh-aneh, gak akan minta sim pedas. Ya, gak akan saudara, gak akan aneh-aneh. Pasti semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, bukan untuk hawa nafsunya. Ya. Firman Tuhan ingatkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Amin. Oke, dibawa konteksnya keluar dari buah, tetapi selama itu untuk hawa nafsu tidak bisa. Sebab itu konteks aslinya hanya untuk buah. Amin. Mintalah apa saja buah, kasih sampai penguasaan diri. Itu kita minta dengan cara hidup melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengalami kuasa Tuhan karena hidupnya berbuah. Ya, Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ini permintaan-permintaan yang rohani, bukan yang rohana. Minta yang rohani saudara, ya, bukan yang rohana. Ya. Buah pertobatan. Ya, selain buah roh adalah buah pertobatan. Bertobat itu Bapak Ibu yang Tuhan diawali dengan sadar. Sadar ya, ini salah. Lanjutkan menyesal. Gak cukup menyesal, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun. Dan yang terakhir adalah benci akan dosa. Kenapa orang banyak berbalik lagi? Karena tidak ditutup dengan benci akan dosa. Ya, ketika jatuh dalam dosa, sadar ini dosa, menyesal, mengaku, minta ampun. Nah, udah berjalan lama, balik lagi. Ini bukan tobat, tapi ini adalah tomat. Tobat kumat. Kenapa? Karena tidak ditutup dengan kebencian kepada dosa. Bapak Ibu yang Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya saudara dan saya memiliki hati yang benci akan dosa. Amin. Jangan sampai hobinya mabuk minum. Menyesal, minta ampun. Tetapi karena tidak benci, balik lagi.
Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, saya tutup. Jadi orang benar besar kuasanya adalah yang percaya, yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang hidupnya menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang untuk tim musik dan well singer. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus bisa angkat tangan. Nanti saya minta tolong ada petugas yang memberikan. Ada? Ada tuh sebelah apa ini? Sebelah sini. Ya, persiapkan.